Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Wulandari, peserta Latsar CPNS Kabupaten Batanghari, Angkatan 4 Kelompok 4 tahun 2021. Saya akan menyampaikan tentang akuntabilitas menuju Indonesia berkinerja. Sebelum itu, marilah kita menonton tayangan video berikut ini. Orientasi tidak kepada orientasi prosedur. Orientasinya harus dirubah kepada orientasi hasil. Karena kalau kita lihat banyak terjadi inefisiensi baik APBN maupun APBD. Setiap kegiatan yang ada cuma dilihat satu persatu, tidak jelas hasil yang akan dicapai. Banyak sekali yang ukuran kinerjanya tidak jelas. Tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan. Kemudian kalau dirinci lagi, rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. Kita harus menjamin bahwa penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Karena setiap rupiah yang keluar dari APBN, semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya programnya sudah terlaksana, Pak. Tetapi setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu adalah hasilnya. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat program bernama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan SAKIP. SAKIP merupakan sebuah sistem yang memastikan setiap program, kegiatan, dan anggaran digunakan secara efektif, efisien, serta berdampak langsung kepada masyarakat. SAKIP dibangun di atas landasan perencanaan yang berorientasi hasil, memiliki dampak nyata, dan terukur keberhasilannya. Setiap permasalahan yang ada di masyarakat diurai dan dibuatkan solusinya dalam program dan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak dihapus, diganti dengan kegiatan yang inovatif dan kolaboratif. Perangkat daerah berkolaborasi untuk menyelesaikan beberapa prioritas yang menjadi fokus pemerintah daerah, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Monitoring dan evaluasi kinerja terus-menerus dilakukan, tidak lagi menanyakan beberapa serapan anggaran, tapi kinerja apa yang telah dihasilkan, apa kendalanya, dan bagaimana solusinya. Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara integrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga monitoring dan evaluasi kinerja. Hal ini dilakukan untuk mendukung proses transparansi. Kementerian Pan-RB melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan memiliki peran penting untuk mendorong penerapan SAKIP di instansi pemerintah. Salah satunya adalah melalui evaluasi SAKIP. Proses evaluasi dimulai dari tahapan pra-evaluasi, di mana evaluator menganalisis hasil evaluasi tahun sebelumnya, serta isu strategis terkini yang sedang dihadapi setiap pemerintah daerah. Selain itu, evaluator menganalisis seluruh dokumen terkait, mulai dari RPJMD, Renstra, Renja, IKU, Perjanjian Kinerja, RKA, hingga laporan kinerja baik di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Tahapan berikutnya adalah penerapan dan diskusi. Tahap ini bertujuan untuk menilai pemahaman, memberikan rekomendasi perbaikan teknis, dan memastikan terjadi perubahan pola pikir ke arah orientasi hasil. Hasil evaluasi kemudian dituangkan dalam kertas kerja yang terstandar untuk merumuskan nilai setiap komponen evaluasi. Setiap hasil evaluasi direview secara berjenjang mulai dari ketua tim, supervisor, penanggung jawab hingga tim quality assurance. Review antar tim juga dilakukan untuk memastikan kualitas hasil evaluasi benar-benar terjaga. Hasil evaluasi dari setiap tim dibahas dalam rapat panel yang melibatkan seluruh personil Deputi RB Kunwas. Bila telah mencapai kesepakatan rapat panel, maka laporan hasil evaluasi disusun. Penghargaan predikat SAKIP pun kemudian diberikan terhadap Pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik. Akuntabilitas menuju Indonesia berkinerja. Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara
tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju good government berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan kultur set, penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja atau output menjadi berorientasi kinerja atau outcome, merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja menjawab pertanyaan untuk apa individu ada, untuk apa organisasi ada, dan untuk apa pemerintah ada. Apakah memungkinkan untuk menuju Indonesia berkinerja? Menurut saya jawabannya adalah iya, karena dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan perencanaan strategi, perencanaan kinerja, dan penetapan rencana kerja. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, pelaporan kinerja. Dan yang keempat adalah pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya secara berkesinambungan. Bagi instansi pemerintah, apa tantangan yang akan dihadapi? Pada dasarnya, penerapan sistem SAKIP bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Artinya, SAKIP merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan konsep good governance. Meskipun aparat pemerintah telah cukup memahami perubahan yang dikehendaki dari sistem ini, namun yang menjadi persoalan besar adalah adanya kesenjangan antara pemahaman tersebut dengan kemauan untuk berubah. Isu good governance di kalangan pemerintah sudah mengemuka, akan tetapi dalam praktiknya masih menghadapi banyak resistensi dan kendala di beberapa instansi pemerintah. Lalu, apa strategi yang harus dilakukan oleh ASN? Yaitu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama itu kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Juga menerapkan langkah seperti menentukan tujuan dan tanggung jawab, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, melakukan implementasi monitoring kemajuan, memberikan laporan secara lengkap, dan memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Setiap ASN juga harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, serta pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Itulah tadi pendapat saya mengenai akuntabilitas menuju Indonesia berkinerja. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.